Oke guys, pengen gue Mac, kan ini gue bakal bahas laptop tipis, tapi dia punya performa yang cukup kencang. Dan ini adalah produk dari HP. Dan langsung aja kita lihat kelengkapannya. Untuk kelengkapannya, pertama kalian akan dapatkan satu buah DVD dari HP tentang produknya, terus kertas garansi, kabel micro:bit ke USB Type A untuk DVD eksternalnya, sepaket lengkap untuk charge laptopnya, ya kabel-kabelnya, terus kalian tentunya dapat DVD drive eksternalnya. Dan setelah kalian sudah lihat kelengkapannya, kita tahu dulu deh nama dari laptopnya ini. Laptop ini tuh adalah laptop HP 14 FQ3 10337AU. Dan langsung aja kita lanjut ke desain dari laptop ini. Desain laptop ini tuh mengusung desain tipis sehingga ada bagian yang dibuang dari laptop ini. Yaitu seperti yang kalian lihat di bagian kelengkapannya itu ada dapat satu buah DVD drive eksternal. Nah, DVD drive-nya itu dipangkas di bagian bodinya, jadi dibikin ke eksternal. Selain DVD drive-nya, LAN port juga dipotong di sini, jadi kalian nggak bisa nemuin LAN port untuk laptop ini. Dan untuk mendukung ketipisannya ini, bobot dari laptop ini tuh cuma 1,4 kilo, jadi menurut gua ini laptop tuh bisa dan memang kebutuhannya tuh dibawa kemana-mana karena bobotnya sendiri sudah mendukung. Kita lanjut ke sisi port dari laptop ini. Di bagian sisi kiri laptop ini, kalian akan menemukan satu SD card readers, dan di sisi kanannya, kalian akan menemukan satu buah AC power HDMI 1.4, dua lubang USB Super Speed Type A 5 Gbps, satu Super Speed USB Type C dengan 5 Gbps, dan juga satu lubang jack combo. Lanjut ke layarnya. Layar ini tuh memiliki ukuran 14 inci, Full HD IPS dengan maksimal brightness di 250 nits dan memiliki 45% NTSC. Dan kalau kalian nanya gua secara layarnya bagaimana, menurut gua layar ini tuh lebih cocok dipakai di kondisi gelap aja sih, karena kalau dipakai di kondisi terang, dia bagian layarnya itu bakal memantulkan cahayanya. Tapi so far kalau dipakai dalam keadaan gelap, warnanya sih cukup bagus sih menurut gua. Dipakai editing juga, wah sih nyaman-nyaman aja ya untuk dipakai editing dari segi warnanya. Untuk kualitas warnanya sih hanya nyaman ya, bukan bagus banget gitu, enggak ya. Tapi ya oke aja gitu. Dan kita lanjut ke speaker dari laptop ini. Mungkin kalian bisa dengar dulu hasil suara dari speaker laptop ini. Nah, kan sudah dengar hasil suara dari laptop ini. Menurut gua sih ya, dari speaker laptop ini gua udah coba di volume 100, dia bakal ada di beberapa kondisi seperti bassnya akan pecah gitu. Jadi ya, pastikan kalau kalian gunakan speaker dari laptop ini, jangan gunakan pada volume di 100, mungkin di 90 ke bawah untuk maksimalnya. Karena biar suaranya tuh nggak hasilnya pecah untuk bassnya atau kondisi tertentu. Tapi ya itu sudah teratasi sih dengan kalian menggunakan volume 90%. Kita lanjut ke keyboardnya. Keyboardnya ini memiliki backlight LED berwarna putih yang bisa kalian atur brightness-nya. Sehingga kalau kalian pakai laptop ini dalam kondisi gelap, ya ini sudah mendukung lah untuk dari sisi brightness-nya. Dan kalau kalian tanya gue untuk typing feel-nya bagaimana? So far sih ya, menurut gue sih gue gak ada masalah. Untuk typing feel dan travel distance-nya sih cukup enak. Dan jarak dari key per key-nya itu ya nggak terlalu jauh. Dan tidak terlalu dekat juga. Jadi kalian nggak akan ya kesentuh atau kepencet gitu. Dan untuk sisi touchpad-nya, menurut gue sih ini cukup lebar ya. Dan ya ini satu poin plus sih. Dan dia juga berada di rada ke tengah ya. Jadi dia nggak bakal selalu kepencet juga untuk touchpad-nya. Jadi ya ini menurut gue sih udah posisi yang pas untuk touchpad-nya di sini. Dan kalian juga bisa pakai 3 sentuhan untuk akses cepat di laptop ini. Jadi ya secara touchpad-nya ini sih udah cukup bagus ya. Udah mendukung akses-akses cepat lainnya. Dan kita lanjut ke kameranya. Kamera dari laptop ini itu ya cukup oke aja lah. So far sih gue merasa ya ini kalau kayak di kondisi terang ini ya cukup oke. Tapi kalau di kondisi gelap ya mungkin kurang lah ya. Ya namanya laptop webcam dari laptop tuh jarang lah ada yang bagus ya. Kalian bisa lihat hasilnya seperti ini.
Dan begini hasil suaranya, perekaman langsung dari webcam dan juga mic dari laptop ini berarti ya sekalian ya. Ini gua pakai lampu, jadi ya begini hasilnya. Kalau tanpa lampu, nah ini tulisnya cukup low light, bukan cukup low light, memang low light ini. Jadi ya kalian bisa nilai sendiri untuk hasilnya bagaimana. Dan ya gua saranin kalau mau pakai webcam bawaan, pakai kamera. Jadi hasilnya cukup oke juga kalau pakai kamera nih seperti ini. Kita nggak bisa komplain banyak karena ini ya 720p ya, memang kayak gini lah ya. Dan biasanya juga orang-orang udah cukup sih dengan kualitasnya seperti ini sih. Karena ya webcam juga kecil juga nantinya di OBS ataupun di Google Meet itu bakal munculnya kecil juga ya. Jadi ya hasilnya juga bakal kelihatan oke. Memang agak banyak noise di sini. Tapi ya so far kalau lightingnya cukup, ya pencahayaannya ke guanya nggak banyak noise-nya juga ya. Sekarang kita bahas ke mesin atau spesifikasi dari laptop ini. Laptop ini tuh menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 7 5700U dengan 8 core 16 thread dan memiliki RAM 8GB tapi dia dual channel. Jadi diisi 4GB 4GB sehingga ya dengan RAM seperti itu sih udah memaksimalkan untuk prosesornya itu, karena kita tahu sendiri dimana kalau RAM-nya diisi dual channel, dia prosesor tuh bakal lebih bekerja lebih maksimal ya. Dan laptop ini tuh menggunakan SSD NVMe 512GB. Gimana sih? Ini udah bagus, tapi gua rasa masih sedikit kurang, dimana gua masih butuh HDD gitu ya. Ya, tadi kalian bisa tambahin sendirilah HDD-nya. Untuk konektivitas yang didukung dari laptop ini tuh dia menggunakan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 4.2. Ya, cukup lah ya untuk Wi-Fi 5-nya ini udah bisa nangkap jarak yang cukup jauh juga. Sekarang kita bahas dari sisi performa dari laptopnya ini. Sedikit informasi, kalau kalian membandingkan 5700 dengan 5700U, ya ini bakal berbeda ya. Karena 5700U itu U-nya adalah ultra power, yang dimana dia bakal menghemat daya. Jadi dia bahkan tidak sepowerful si 5700 itu. Tapi ya performa yang ditawarkan itu tidak kaleng-kaleng juga lah ya. Masih cukup kuat, dimana gua ngejalanin game FPS seperti Valorant ya, masih bisa berjalan di kualitas slow dari average FPS 60 sampai 100 fps, dimana itu masih ya playable. Dan lanjut ke game 3D yaitu GTA ya kan, dimana game GTA tuh dijalankan di low 50 fps tuh masih bekerja, dan ya itu masih playable untuk 50 fps ya. Dan kalau kalian tanya ke gua apakah soal editingnya aman, soal editing gua udah tes pakai Adobe dan ya itu aman buat editing di laptop ini. Jadi ya so far untuk pengerjaan office ataupun editing 3D ya itu masih aman-aman aja di laptop ini, gak ada komplain sih dari gua. Dan untuk garansi sih menurut gua ini cukup oke nih. HP Indonesia ngasih garansi tuh sampai 2 tahun. Dan terakhir kita bahas ke harganya. Harga dari laptop ini tuh dibanderol di angka 8 jutaan. Dan ya pada saat gue ngecek produknya sudah habis ya. Kalian bisa cek link di deskripsi. Mungkin nanti kalau dari stok kalian bisa pencet tombol notifikasi gitu. Jadi kalian pada saat restock ya kalian bisa kebagian stoknya untuk laptop ini. Karena ya menurut gua laptop dari HP dengan spesifikasi ini dan tipisnya juga ya kan, bobotnya ya mendukung buat kalian bawa kemana-mana ya kan, dengan performa yang bisa menjalankan 3D dan Office gitu loh. Dan mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau suka dan subscribe channel ini kalau channel ini private. Dan gue Mike cabut undur diri. Bye bye.